Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan semester ganjil 2019-2020, di mana pada perkuliahan semester ini kita masih melakukan proses perkuliahan dengan sistem e-learning. Saya berharap mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik, khususnya untuk mata kuliah pemodelan sistem berbasis objek, tentunya dengan saya, Ibu Yumi Novita Dewi, dosen pengampu mata kuliah PSBO. Adapun materi pada pertemuan pertama ini kita akan fokus pada materi objek oriented, di mana materi ini merupakan dasar dari pembelajaran pemodelan berbasis objek atau lebih dikenal dengan istilah UML, Unified Modeling Language. Nah, dalam perkembangan sebuah sistem informasi kita harus mengenal bagaimana model pengembangan sistemnya. Model pengembangan sistem informasi merupakan petunjuk acuan yang digunakan dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Maka dari itu, seorang pengembang sistem, analisis sistem, atau programmer perlu memahami bagaimana bentuk metodologi sistemnya, pendekatannya bagaimana, serta model, alat, atau teknik yang digunakan dalam mengembangkan sebuah sistem informasi. Nah, sebenarnya ada 3 model pendekatan dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Yang pertama adalah data oriented. Yang kedua adalah proses oriented. Nah, dua model ini, data oriented dan proses oriented, merupakan termasuk dalam kategori model terstruktur. Nah, untuk objek oriented sendiri itu lebih mengarah kepada data dan proses. Nah, dalam model analisis dan desainnya, pengembangan sistem tentunya akan menggunakan tools seperti diagram. Nah, diagram yang digunakan dalam model terstruktur biasanya menggunakan data flow diagram dan flowchart. Sedangkan untuk model object oriented yang berbasis pada data dan proses menggunakan diagram Unified Modeling Language atau UML. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model terstruktur? Nah, mempertimbangkan data dan proses untuk mentransformasikan data sebagai entitas yang terpisah. Data dimodelkan hanya dalam hal atribut dan relasi, namun tidak ada operasi di dalamnya. Nah, proses tadi dimodelkan untuk menunjukkan bagaimana proses inputan datanya, transformasinya yang terjadi pada data tersebut, dan data output apa sih yang akan dihasilkan. Begitu. Nah, selanjutnya, mengapa harus objek oriented? Nah, ada 3 kemungkinan, ada 3 alasan yang menjadi ada 3 alasan atau yang menjadi kenapa objek oriented itu menjadi lebih populer seperti saat ini. Yang pertama adalah memungkinkan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi masalah yang sederhana dan mudah dipahami. Maksudnya di sini, jika aplikasi itu besar dan memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, kita dapat memecahkannya menjadi bagian-bagian terkecil dan bagian tersebut nantinya akan bisa disatukan kembali. Nah, yang kedua adalah memungkinkan untuk melakukan update ataupun maintenance aplikasi tanpa perlu merubahnya dari nol. Nah, maksudnya begini, perubahan di sana-sini akan membuat pusing jika harus mengubah berulang-ulang. Dengan model pembuatan aplikasi berbasis objek oriented, tidak perlu lagi kita menelusuri permasalahan dari awal. Contoh, jika knalpot yang ingin diganti, ya cuma knalpot aja yang perlu dicek, bukan bagian kopling ataupun yang lainnya. Dan ini akan menjadi lebih hemat waktu. Yang ketiga, cocok untuk pembuatan aplikasi secara tim. Nah, coba bayangkan jika akan lebih cepat mana kegiatan produksi jika yang pertama, pabrik spare part otomotif akan membuat 1000 kerangka motor dahulu, kemudian membuat 1000 bodi motor tanpa tim. Yang kedua, pabrik spare part motor membuat 1000 rangka motor dan 1000 bodi motor bersamaan secara tim. Ayo, lebih cepat mana kegiatan produksinya? Nah, seperti itu gambarannya. Oke, untuk model berbasis object oriented, pengembangan sistem ini tentu memiliki beberapa tahapan pengembangan yang sering dikenal dengan istilah Software Development Lifecycle atau SDLC. Nah, untuk object oriented sendiri itu lebih dan kurang ada 4 tahapan dalam pengembangan sistemnya. Yang pertama adalah tahapan planning. Tahapan planning ini tahapan di mana dilakukan permintaan sebuah sistem, atau di sana adanya analisis sistem atau analisis kelayakan sistem. Kenapa sih membuat sistem? Seperti itu. Nah, masuk ke tahapan berikutnya adalah analisis. Siapa, apa, dan kapan di mana akan digunakan sebuah sistem. Nah, yang dilakukan pada tahapan ini adalah pengumpulan kebutuhan dan membuat pemodelan proses bisnis. Masuk ke tahapan berikutnya adalah tahapan desain. Desain di sini bagaimanakah sistem akan bekerja nantinya. Nah, yang dilakukan pada tahapan ini adalah merancang program, merancang antarmuka, atau merancang data. Nah, setelah itu masuk ke tahapan implementasi. Tahapan di mana dilakukan
pengujian, mendokumentasi dan membangun sebuah sistem. Nah, selanjutnya nah ini SDLC dan artefak. Maksudnya di sini ketika kita masuk ke tahapan-tahapan ketika kita masuk ke 4 tahapan tadi, ada beberapa hal dokumen yang mungkin kita harus siapkan. Yang pertama, tahapan planning, di mana tahapan planning kita akan membuat atau merancangkan sebuah proposal sistem. Nah, untuk tahapan analisis dan desain mungkin lebih mengarah ke pembahasannya tentang spesifikasi sistem. Dan tahapan keempat adalah tahapan di mana software baru itu sudah tercipta. Nah, selanjutnya, sejarah UML. Nah, perkembangan UML ini pesat sekali ya. Dari tahun 1994 sampai tahun 2002 itu terjadi benar-benar cepat. Kita bahas sedikit tentang bagaimana sih sejarah dari atau historis dari UML. Nah, pertanyaannya, UML itu apa sih? Nah, UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan rancangan dari suatu sistem perangkat lunak. Nah, perkembangan orientasi objeknya bagaimana sih? Nah, pada tahun 1990, Peter Cox dan Edward Jordan mengembangkan sebuah object oriented yang dikenal dengan istilah OOA dan OOD. OOA, Object Oriented Analysis, dan Object Oriented Design oleh Peter Cox dan Edward Jordan tahun 1990. Pada tahun 1991, James Rumbox dan kawan-kawannya mengembangkan sebuah teknik lagi, namanya dikenal dengan istilah OMT, teknik object modeling technique. Nah, pada tahun 1992, Ivar Jacobson mengembangkan sebuah teknik object oriented dengan istilah yang dikenal dengan istilah OOC, Object Oriented Software Engineering. Nah, tahun 1994, Grady Botch mengeluarkan teori lagi yang dikenal dengan istilah Botch Method. Nah, di tahun yang sama oleh Steve Cox dan John Daniel mengembangkan sebuah teori yang dikenal dengan istilah sintropi. Nah, pada tahun 1997 itu selisihnya 3 tahun ya setelah Grady Botch dan Steve Cox dan teman-temannya, Steve Cox dan John Daniel mengembangkan sebuah teori baru, dan bersatulah ini James Rumbox, Ivan Jacobson, dan Grady Botch tahun 1997 mengembangkan sebuah teori model object oriented dengan istilah UML, Unified Modeling Language. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti boleh browsing lagi untuk perkembangan orientasi objeknya. Ini saya hanya menggambarkan secara garis besarnya saja. Oke. Nah, untuk sejarah UML kita bisa lihat di mana awalnya itu dikenal dengan istilah OMT oleh James Rumbox pada tahun 1994 sampai tahun 1995 oleh Ivar Jacobson. Nah, itu saat itu masih dikenal dengan istilah use case. Lanjut tahun 1995 dikenal dengan istilah Unified Method atau versi 0.8. Nah, Juni tahun 1996 UML terjadi versi baru lagi, yang dikenal dengan istilah UML versi 0.9 hingga tahun 2002 itu terjadi update
versi lagi, UML versi 1.0, UML versi 1.1, UML versi 1.3, UML versi 1.4, dan UML versi 2.0 tahun 2002. Oke. Nah, ternyata saat ini sudah ada lagi nih versi UML 2.4 tahun ya dikembangkan di tahun setelah 2002. Oke, dikenal dengan istilah diagram UML versi 2.4 yang memiliki 14 diagram yang dibagi menjadi ke dalam dua grup utama. Yang pertama adalah struktur diagram dan kedua adalah behavior diagram. Oke, kita cari tahu dulu apa sih struktur diagram. Oke, struktur diagram merepresentasikan data dan hubungan statis di dalam suatu sistem informasi. Struktur diagram terdiri dari kelas diagram, objek diagram, paket diagram, deployment diagram, komponen diagram, composite struktur. Nanti saya jelaskan, nanti saya gambarkan secara ini ya, biar lebih paham lagi. Oke, untuk behavior diagram, apa sih behavior diagram? Nah, behavior diagram menggambarkan relasi dinamis di antara objek yang merepresentasikan bisnis sistem informasi. Nah, ada sekitar 8 diagram yang termasuk dalam kategori behavior diagram. Oke, kita lihat dulu gambarannya secara keseluruhan. Nah, ini UML versi 2.4 terdiri dari dua jenis diagram, dibagi jadi struktur diagram dan behavior diagram. Yang menjadi diagram dari struktur diagram adalah kelas diagram, objek diagram, paket diagram, composite struktur diagram, komponen diagram, deployment diagram, dan profile diagram. Sedangkan untuk behavior sendiri ada use case diagram, activity diagram, state machine diagram, interaksi diagram, sequence diagram, communication diagram, dan timing diagram, dan interaction overview diagram. Nanti kita akan bahas kita akan bahas sekitar 12 diagram pada semester ini. Oke. Untuk tools UML yang bisa kita gunakan sebenarnya banyak ya. Tapi dari balik lagi ke mahasiswa, lebih familiarnya menggunakan tools yang mana seperti itu ya. Nah, mungkin ada beberapa opsi yang bisa menjadi bahan ininya ya, pilihan. Yang pertama, kita bisa menggunakan Microsoft Visio, kita bisa menggunakan Drive.io, Enterprise Architecture, Star UML, NetBeans, UML, Rational Rose, atau Visual Paradigm. Terserah ini mahasiswa mau pakai yang mana. Saya tidak membatasi, terserah familiarnya yang mana. Nah, sebelum kita masuk ke materi dari object oriented, kita harus tahu dulu nih, ada beberapa istilah ketika kita mempelajari diagram model berbasis objek ini. Ada beberapa istilah yang mungkin kita harus paham betul. Yang pertama, ada istilah kelas, ada istilah objek. Nah, sering mahasiswa ini mahasiswa sering bingung untuk membedakan apa sih yang mana sih kelas, yang mana sih yang objek gitu. Oke ya, ini kita ilustrasikan bahwa kelas adalah sebuah cetakan, template atau blueprintnya, sedangkan objek adalah bentuk nyata dari kelasnya. Contoh, kelas cetakan kue adalah kelasnya, dan kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut adalah objeknya. Oke ya. Oke, saya jelaskan dulu apa itu kelas. Nah, kelas dijelaskan sebagai sebuah struktur dan kumpulan dari data dan metode. Metode adalah sebuah fungsi yang ada pada kelas yang menjelaskan sebagian dari tingkah laku objek yang merupakan instansiasi dari sebuah kelas. Nah, ini teori Detin tahun 2000. Oke, sementara orang mendeskripsikan kelas sebagai bentuk pembungkusan dan prosedur atau fungsi yang bisa diinstansiasikan sebagai jumlah objek.
Nah, itu menurut Jiping dan Desham tahun 1995. Nah, untuk objek, objek secara sederhana dijelaskan sebagai suatu yang mempunyai status, tingkah laku, dan identitas, dan sebagai sesuatu yang dapat diidentifikasi secara baik itu secara abstrak maupun konkret dengan batasan peranan dalam permasalahan utama. Itu teori dari Armstrong tahun 2006. Nah, dalam konteks pemrograman objek, objek adalah instansiasi dari kelas, sedangkan tingkah laku menjadi metode-metode dari kelas dari objek yang berupa fungsi ataupun prosedur. Oke. Bagaimana sih bentuk kelas dengan atribut dan behaviornya? Oke, atribut atau variabel sama artinya dengan variabel atau member. Artinya ada nilai datanya yang bisa ditentukan di objek tadi. Sedangkan behavior adalah perilaku suatu objek yang dinyatakan dalam operasi atau metode ataupun fungsinya. Nah, contoh tadi kelas atau cetakan ya. Kelas tadi adalah orang, objek adalah objek atau hasil kelasnya adalah orang tadi siapa sih gitu, orang tadi apa sih gitu. Contoh, orang memiliki atribut nama dan umur. Nah, tadi ya atribut nilai data yang bisa ditentukan di objek. Sedangkan behavior dari orang yaitu berjalan, berlari. Behavior ini maksudnya perilaku suatu objek yang dinyatakan dalam operasi. Nah, objeknya adalah Budi dan Amel. Contoh tadi, atributnya adalah orang memiliki nama dan umur. Namanya adalah Budi dan usianya 30 tahun. Dan objek satu lagi, Amel usia 28 tahun. Nah, kelas dengan atribut dan objek dengan nilai. Seperti itu. Oke, contoh kelas dan objek. Nih, tadi contoh lain ya dari kelas dan objek. Contoh kelas mata kuliah. Atributnya adalah nama mata kuliah dan SKS. Terus objek behaviornya atau tingkah lakunya adalah tambah, edit, hapus. Contoh objeknya mata kuliah algoritma dan pemrograman. SKS-nya 4. Dan objek yang lain adalah nama mata kuliahnya adalah e-commerce dan SKS-nya adalah 3. Seperti itu. Sudah kebayang ya? Nanti bisa membedakan antara kelas yang mana dan objek yang mana. Oke. Nah, ada istilah atau karakteristik pemrograman berorientasi objek. Nah, ada 3 yang menjadi karakteristik pemrograman berbasis objek. Yang pertama adalah enkapsulasi atau pembungkusan, yang kedua adalah inheritance atau pewarisan, yang ketiga adalah polymorphism atau banyak bentuk di sini. Oke, kita bahas satu-satu. Enkapsulasi berarti membungkus kelas dan menjaga apa saja yang ada di dalam kelas tersebut, baik metode ataupun atribut, agar tidak dapat diakses oleh kelas yang lainnya. Oleh karena itu, terdapat level akses kelas yang terdiri dari public, protect, dan private. Nah, mekanismenya menyembunyikan suatu proses dalam sistem untuk menghindari intervensi dan menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri. Contoh, tombol on-off pada pengaturan suhu pada AC. Oke. Untuk level akses pada kelas, level akses kelas pada enkapsulasi maksudnya ya. Enkapsulasi adalah salah satu yang paling penting dalam pemrograman berbasis objek atau OOP. Karena pada tahapan inilah ditentukan pemberian hak akses pada setiap properti ataupun metode dari sebuah dari sebuah objek tadi. Enkapsulasi pada OOP terdiri dari public, private, dan protect. Nah, public artinya memberikan hak akses pada properti dan metode agar bisa diakses dari luar ataupun di dalam kelas. Private artinya melarang properti atau metode untuk mengakses dari luar kelas. Sedangkan protect artinya
properti ataupun metode tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas. Oke, selanjutnya, enkapsulasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mendeklarasikan instance variable atau variabel yang didefinisikan dalam sebuah kelas sebagai private. Yang kedua adalah mendeklarasikan metode atau kumpulan program yang memiliki nama yang sifatnya publik untuk mengakses variabel tersebut. Oke, kita masuk ke tahapan ke sifat yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah inheritance atau pewarisan. Suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas yang lainnya atau subkelas serta membentuk kelas hierarki. Kelas yang mewakili metode dan properti dari objek lain dinamakan kelas turunan, sedangkan kelas turunan ini mampu mengembangkan metodenya sendiri. Dalam pemrograman Java, penerapan inheritance ditandai dengan keyword extend. Oke. Nah, lebih dan kurang seperti ini bentuk ilustrasi dari inheritance atau pewarisan, di mana kelas sepeda gunung mewarisi kelas sepeda. Kelas sepeda memiliki atribut gear, kecepatan, dan memiliki sifat atau behavior tambah kecepatan atau ubah gear. Dan tadi kelas sepeda gunung mewarisi kelas sepeda. Artinya, karena kelas sepeda gunung mewarisi kelas sepeda, maka kelas sepeda gunung dapat mengakses apapun metode yang ada pada kelas sepeda. Seperti itu. Oke. Masuk ke karakteristik yang ketiga, polymorphism atau banyak bentuk. Polymorphism diambil dari istilah Yunani. Maksudnya kemampuan dari sebuah objek untuk membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Secara harfiah, poly berarti banyak, sementara morph artinya bentuk. Polymorphism memainkan peran penting dalam memungkinkan benda yang memiliki struktur internal yang berbeda untuk berbagi antar muka eksternal yang sama, atau suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk atau banyak bentuk. Seperti itu. Oke. Bagaimana bentuk implementasi dari polymorphism? Nah, implementasi konsep polymorphism yang pertama, penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda parameter atau dikenal istilah overloading. Yang kedua adalah terjadi ketika deklarasi metode subclass persis sama dengan metode dari superkelasnya atau overriding. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertemuan pertama ini. Saya berharap mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Sukses selalu untuk kita semua. Tetap semangat walaupun perkuliahan dilaksanakan dengan kondisi pandemik seperti sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.